Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Ibu di episode Let's Study Together. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ilmu pengetahuan alam tentang materi sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernafasan manusia, mengaitkan struktur dan fungsi organ pernafasan manusia dengan bioproses yang terjadi, membedakan proses pernafasan dada dan pernafasan perut, dan mengaitkan kapasitas udara paru-paru dengan cara dan kekuatan seseorang dalam melakukan respirasi. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas terjadi perlepasan energi. Sistem pernafasan pada manusia mencangkup saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan sistem pernafasan. Saluran pernafasan. Saluran pernafasan atau trakus respiratorus adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Urutan saluran pernafasan adalah sebagai berikut: dari rongga hidung, lalu ke faring, menuju laring, dan trakea, kemudian bronkus, dan bronkiolus, menuju alveolus, dan terakhir di paru-paru atau pulmo. Rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir, berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Yang kedua, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang keempat adalah konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Faring. Tekak atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Laring. Pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin-cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Bronkus atau cabang tenggorokan. Trakea merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi menyaring udara pernafasan. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah dari dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Paru-paru.
Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dimungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus dan jumlahnya kurang lebih 300 juta buah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter kubik atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Mekanisme pernafasan. Pernafasan adalah salah satu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan luar atau eksternal dan pernafasan dalam atau internal. Berdasarkan cara melakukan respirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernafasan manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernafasan, yaitu mekanisme dada dan mekanisme perut. Pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Pernafasan dada terjadi melalui 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi, yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi pernafasan dada. Mekanisme inspirasi pernafasan dada sebagai berikut. Otot-otot antar tulang rusuk atau musculus intercollis external berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk terangkat. Kemudian paru-paru mengembang yang menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar yang menyebabkan udara luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi pernafasan dada. Mekanisme ekspirasi pernafasan dada adalah sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru menyusut yang menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan perut dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang yang menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar yang menyebabkan udara masuk. Yang kedua, fase ekspirasi pernafasan perut. Mekanisme ekspirasi pernafasan perut sebagai berikut. Otot diafragma relaksasi, kemudian posisinya dari mendatar menjadi melengkung, paru-paru mengempis yang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar 5-6 liter. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, udara pernafasan biasa atau volume tidal, merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 mili. Yang kedua, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 mili. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 mili. Yang keempat, udara residu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 mili. Yang selanjutnya ada faktor frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh.
Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada usia. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambahnya usia, intensitas pernafasan akan semakin menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Yang keempat, posisi tubuh. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan dalam posisi diam. Frekuensi pernafasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernafasan posisi tidur terlentar lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Yang kelima, aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas, terjadi pelepasan energi. Jalannya udara pernafasan yaitu udara masuk melalui lubang hidung, faring, laring, kemudian trakea, percabangan trakea atau bronkus, kemudian melalui percabangan bronkus atau bronkiolus, dan udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung alveolus. Pernafasan adalah suatu pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi volume tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah untuk gapai mimpi. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.